Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya dari mata kuliah penyuluhan perikanan, yaitu menyusun materi penyuluhan. Apa sih itu materi penyuluhan itu? Materi penyuluhan itu merupakan inti kegiatan penyuluhan. Ia merupakan penyampaian informasi dan teknologi kepada penggunanya. Nah, informasi dan teknologi ini yang kemudian biasa kita sebut dengan pesan penyuluhan atau materi penyuluhan. Sehingga materi penyuluhan itu sendiri terdiri dari informasi dan teknologi. Informasinya bisa macam-macam, begitu juga dengan teknologinya. Tergantung dengan siapa yang akan kita tuju. Diharapkan dengan memberikan materi penyuluhan dapat memberikan dampak yang positif kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga materi penyuluhan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan atau sasaran dalam hal ini pelaku utama atau pelaku usaha. Sehingga seorang penyuluh harus memiliki berbagai macam keilmuan atau mampu belajar berbagai macam disiplin ilmu. Karena ketika kita melakukan penyuluhan, kita harus mampu menyampaikan ilmu secara teori ya, berupa informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan juga kelestarian lingkungan. Belum lagi ditambah kemudian terkait dengan teknologi secara praktisnya ya kepada sasaran penyuluh. Meskipun sebelumnya pasti penyuluh itu akan diberikan terlebih dahulu ilmu-ilmunya. Dan dapat juga penyuluh misalnya mendatangkan tenaga ahli. Tetapi seiring dengan intensitas interaksi antara penyuluh dan petani, maka diharapkan seorang penyuluh itu harus memiliki keilmuan yang multidisiplin. Dia tidak hanya menguasai teori sebatas misalnya seperti teman-teman ya, ada yang menguasai kalau di perikanan misalnya budidaya, dia nggak cukup hanya budidaya saja. Dia juga harus bisa memikirkan misalnya ketika dia membudidayakan dan berhasil membudidayakan ikan, next step-nya apa nih? Jangan sampai kita gembor-gembor kepada masyarakat. Yuk budidaya yuk. Uh, Alamnya Bapak Ibu sekalian ini bagus sekali nih buat dijadiin budidaya perikanan. Ada air yang mengalir, bagus airnya, sumber airnya juga bagus, debitnya bagus. Lalu uh, kualitas airnya bagus. Wah, ini cocok nih buat budidaya ikan. Tergeraklah semua tuh untuk membudidaya ikan. Lalu setelah itu semua orang membudidaya ikan, kita bingung. Udah berhasil budidaya terus apa nih? Dijual kemana? Masuk akal nggak kalau dijual? Harganya berapa? Nah, itulah dia peran penyuluh ya. Kalau misalnya nggak dijual, oh harus diolah. Bagaimana cara ngolahnya? Nah, itu fungsinya multidisiplin. Kayak gitu. Ilmu sebagai materi penyuluhan yang disampaikan kepada petani ataupun peternak atau nelayan ya, dapat berupa pengetahuan misalnya sekedar informasi bahwa di suatu tempat ada perkembangan teknologi atau pertanian atau perikanan, baik itu budidaya maupun tangkap, ada pengolahan yang lebih maju tuh, sehingga wawasan dari petani itu bisa bertambah. Atau mungkin informasi tentang varietas dari suatu komoditi yang sifatnya hanya untuk diketahui gitu. Misalnya keberhasilan budidaya ikan sinyonya di Pandeglang misalnya kayak gitu. Dan lain sebagainya ya. Nah, itu sebatas informasi. Atau bersifat praktis, misalnya tentang budidaya tanaman, budidaya ikan. Bagaimana sih cara memilah benih, bagaimana cara mengolah tanah untuk ditanam, bagaimana cara men-setting kolam dan lain sebagainya ya, bikin pakan, banyak. Nah, hal-hal ini bisa menjadi materi nih untuk penyuluhan. Nah, sebaiknya materi penyuluhan itu tercantum dalam program penyuluhan yang
yang disusun rencananya secara tertulis dan disusun secara sistematis untuk memberikan arahan dan pedoman sebagai alat pengendalian pencapaian tujuan penyuluhan. Ya, kayak gitu tuh materi penyuluhan itu. Ada 8 asas dalam memberikan materi penyuluhan ya. Nah, ini yang harus kita sadari. Jangan sampai kita memberikan materi penyuluhan ya asal ngasih aja, nggak juga, nggak gitu. Yang pertama, materi penyuluhan itu harus realistis. Jadi kita jangan memberikan materi yang mengawang-awang gitu. Memang sekarang zamannya digital, metaverse, NFT gitu ya. Nah, lalu ada program pengembangan ekonomi masyarakat pasca Covid misalnya, atau pemulihan ekonomi pasca Covid. Langsung kita dorong mereka bikin NFT, langsung kita dorong mereka bikin metaverse, ikut di dalam komunitas digital gitu ya. Nah, itu untuk tahapan di daerah pedesaan itu tidak realistis gitu. Kita harus lihat karakter masyarakatnya seperti apa. Tahapan-tahapannya itu harus jelas gitu. Bisa dicapai nggak oleh mereka. Gitu. Dari pengalaman yang saya lakukan dalam memberikan materi itu, masyarakat seringkali sumber informasi tidak tepat diberikan sehingga materi menjadi bias, berjarak dengan penerima materi. Contoh di daerah Pandeglang, itu di daerah mana saya lupa lagi. Itu daerahnya memang bagus untuk budidaya dan memang mahasiswa yang melakukan kegiatan KKN itu di sana mereka melakukan investigasi dan ternyata menurut mereka, wih budidaya cocok nih. Nah, dan mereka bagus memikirkan, wah ini harus dibisniskan budidayanya. Nah, saya diminta lah itu jadi pembicaranya ya, bagaimana meningkatkan bisnis budidaya. Saya tanya tuh siapa saja pesertanya, bagaimana penggunaan sosial media, berapa jarak, bagaimana sarana prasarana dan lain sebagainya. Informan itu memberikan informasi yang sangat bagus sekali mahasiswa itu. Realistis gitu kelihatannya, saya susunlah materi serealistis mungkin sesuai dengan karakter responden atau karakter penerima materi. Ketika datang yang saya hadapi ternyata eh, orang tua yang sosial media saja mereka nggak punya. Sedangkan materi yang saya susun ditujukan kepada anak, karakternya adalah anak muda, karang taruna, punya sosial media, terdapat sarana prasarana untuk pengiriman produk dan lain sebagainya, pengembangan produk juga mungkin dilakukan di sana. Pas datang ternyata hal-hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Akhirnya materi menjadi tidak realistis sehingga tidak bisa dalam tanda kutip tidak bisa dimakan oleh penerima materi gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, materi itu harus bermanfaat, harus mampu memberikan manfaat. Kita tahu tuh, misalnya pengembangan budidaya, pengolahan dan lain sebagainya di satu tempat itu bisa memberikan manfaat nih kepada masyarakat. Dengan budidaya apa manfaatnya dan lain sebagainya. Nah, itu harus jelas. Jangan sampai karena ego kita tentang keilmuan lalu kemudian kita memberikan penyuluhan sesuai dengan ego keilmuan. Jangan juga. Atau kita mau putar balik kondisinya menjadi 180 derajat gitu ya. Dia potensi misalnya di budidaya tapi kita ngelihat wah ini bagusnya sih perumahan jadiin villa karena daerah pegunungan. Nah, nggak juga nggak gitu. Harus ada manfaatnya. Lalu dalam memberikan materi penyuluhan harus ada partisipatif ya sifatnya. Jadi ada partisipasi dari masyarakat, dari pemerintah desa. Nah, jangan sampai kemudian ketika kita menyusun materi tidak melibatkan mereka gitu. Nantinya tidak bermanfaat dan tidak realistis.
seperti itu. Dan yang keempat, materi penyuluhan itu harus terukur. Jangan juga kemudian dia realistis, oh iya betul realistis, cocok dengan kondisi dan lain sebagainya, memberikan manfaat juga, melibatkan partisipasi semua masyarakat, semua elemen gitu ya, tapi tidak terukur, terlalu tinggi gitu ya, terutama terlalu jauh, terlalu mengawang-awang gitu. Memang dalam melakukan kegiatan apapun itu harus dimulai dari langkah yang kecil. Nah, kita jelasin aja langkah yang kecil itu seperti apa. Langkah pertamanya harus apa, harus bagaimana. Yang penting mereka tergerak aja dulu. Nah, itu terukur tuh. Ada indikator-indikator yang jelas ya. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, demokratis. Jadi ketika kita menyusun materi penyuluhan itu harus demokratis. Tidak bisa kita memaksakan. Jadi kita bisa berkompromi itu dengan rencana-rencana penyuluhan itu. Kita memang di awal misalnya ingin memberikan tambahan keilmuan tentang budidaya. Ada berbagai macam teknik misalnya. Teknik A ini kita rasa udah ketinggalan zaman nih. Kita tahu ada teknik yang lain yang lebih bagus, ada teknik B, ada C. Nah, setelah dipilah-pilah, wah kayaknya teknik budidaya tipe C ini lebih realis, lebih masuk akal nih, lebih bagus nih, bisa meningkatkan produksi dan lain sebagainya. Kita berikanlah ke masyarakat dan ternyata masyarakatnya nggak bisa menerima gitu aja. Mereka sulit untuk beradaptasi gitu. Nah, mereka memberi masukan dan lain sebagainya, kita tampung tuh. Dan kita harus bisa memutar materi penyuluhan itu sesuai dengan kondisi mereka. Nah, itu demokratis. Terus bisa bertanggung jawab. Jadi kita bukan cuma datang, Bapak Ibu, ini ikan nila bisa dijadiin abon. Bapak Ibu, ini daerah Bapak Ibu bisa dijadiin budidaya. Habis itu kita tinggalin. Nggak juga, nggak kayak gitu ya. Atau kegiatan kalian mahasiswa perikanan. Datang ke desa di Bugis, baru di Karangantu. Lalu kemudian memberikan penyuluhan, Bapak Ibu ini kerang itu bisa diolah loh. Tidak hanya dimasak begitu saja, tapi juga bisa jadi aneka olahan. Lalu setelah itu kita tinggalkan. Padahal mereka sudah berharap dengan kita bahwa dengan kedatangan kita sebagai akademisi, dengan terobosan-terobosan, mereka tertarik, mereka mau melakukan, kemudian mereka berusaha di materi yang kita berikan gitu ya. Uh, tapi kita tinggalin gitu aja gitu. Nggak ada kelanjutannya, tidak ada kelanjutan apapun. Nah itu membuat mereka akhirnya kehilangan kepercayaan, trustnya hilang. Ketika kita datang lagi memberikan penyuluhan, paling juga mereka akan dalam hatinya ya, kayak kemarin lagi, jangan-jangan yang penting datang aja deh. Gitu. Akhirnya apa? Materinya itu tidak memberikan manfaat. Tidak terjadi partisipatif di situ, tidak terukur juga dan tidak tercipta demokratis. Itu ya, itu harus bertanggung jawab. Lalu ada keterpaduan. Jadi yang namanya suatu kegiatan, kita jangan berdiri sendiri. Harus juga melihat program yang ada di sekitar. Programnya apa nih? Nah, kita bisa kombinasikan. Misalnya kita pengen menerapkan budidaya di lahan yang sangat subur. Terus pas kita lihat, wah nggak mungkin nih kalau kita mengganti sawah dengan budidaya gitu ya. Nah muncullah zaman dulu yang namanya tumpang sari, memelihara ikan di sawah gitu. Nah, sekarang mulai naik lagi tuh mina padi. Sebenarnya dari zaman dulu sudah dilakukan. Itu bukti keterpaduan tuh antara perikanan dengan pertanian kayak gitu. Terus sinergi gitu ya, mampu menciptakan kesinergian di setiap elemen yang ada di eh, masyarakat. Nah, ini unsur-unsur penyusunan materi penyuluhan. Nah, yang pertama harus kita lihat apa ketika kita datang, misalnya kalian jadi penyuluh ya, lalu kemudian datang ke satu wilayah. Dengan ujuk-ujuk bawa materi dari kantor atau dari keilmuan kalian sebagai lulusan perguruan tinggi, terus kita berkuar-kuar, Bapak Ibu ini bagusnya seperti ini. Enggak juga gitu.
kita harus mampu melakukan identifikasi apa sih potensi yang dimiliki oleh wilayah itu, apa potensi usahanya, bagaimana produktivitasnya, ilmu dari kegiatan usaha itu bagaimana, masyarakatnya sudah menguasai sejauh mana, skillnya sampai sejauh mana, sikap mereka terhadap usaha yang mereka geluti itu seperti apa, pandangan mereka terhadap usaha itu di masa yang akan datang seperti apa. Lalu kemudian sarana prasarananya bagaimana. Nah, itu harus dilihat tuh sebelum kita memutuskan kita menyusun program maupun menyusun materi. Ini harus diperhatikan, jangan sampai kita latah. Nah, terutama di perikanan ya sering latah. Begitu juga sebenarnya pertanian juga sering latah. Contoh, jenis padi itu ada banyak ya. Saya nggak hafal, lupa lagi jenis padinya. Tapi jenis padi itu banyak. Nah, padi itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri sesuai dengan daerah yang tempat dia tumbuh gitu. Ketika misalnya Karawang dengan produksi padinya yang bagus, lalu kemudian terkenal beras Cianjur yang pulen dan lain sebagainya yang wangi gitu ya. Nah, daerah-daerah lain pengen juga tuh kayak Cianjur, kayak Karawang. Lalu mereka ngambil bibit dari Karawang dan Cianjur ditanamlah di daerah dia. Padahal secara karakteristik tanah dan lain sebagainya berbeda, cuaca itu ya, iklim. Nah, ini yang akan menyebabkan akhirnya kerusakan tidak hanya dari kegiatan pertanian, tapi juga berdampak seluruh secara ekosistem. Nah, di perikanan juga gitu. Ada satu pelabuhan, misalnya dia ingin terlibat dalam kegiatan industri. Lalu tiba-tiba pengelola pelabuhan itu melihat bahwa ternyata ada pelabuhan yang sukses nih. Dia industrinya adalah industri tuna misalnya. Ikut-ikutan lah dia di industri tuna, mencanangkan industri tuna. Semuanya dirubah untuk penangkapan tuna. Belum tentu berhasil gitu ya. Karena berbeda karakteristiknya sehingga setiap wilayah sebaiknya memiliki potensi sendiri, memiliki karakter sendiri. Nah, itu yang dikembangkan. Nah, itu berdasarkan potensi wilayah. Lalu kemudian harus ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi ketika kita menetapkan sesuatu, ada yang ingin kita capai. Yang tadi ya, seperti asas itu, realistis. Tujuan itu harus realistis. Harus spesifik, jelas rincian-rinciannya. Step-stepnya, langkah pertamanya apa, langkah keduanya apa, ketiganya apa, itu dalam materi penyuluhan itu. Nah, misalnya gini, bapak-bapak kita akan mengadakan penyuluhan budidaya ikan. Siapa yang mau? Nah, banyak tuh yang mau misalnya. Nah, gimana cara budidaya ikan? Bapak ibu cukup atau bapak-bapak cukup taruh aja ikan itu di air. Nah, selesai. Itu nggak spesifik gitu. Tidak terukur juga dan tidak ya actionary sih actionary, tapi nggak begitu jelas gitu. Kita harus jelaskan tuh detailnya. Bagaimana cara memilih air, bagaimana cara memilih tempat, bagaimana karakteristik ikan yang mau kita budidayakan sehingga nantinya akan menghasilkan hasil yang bagus. Nah, itu ya. Nah, tetapi hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan, kita harus memperhatikan ABCD. Apa itu ABCD? ABCD itu uh, audience, audience siapa, behavior, perubahan perilaku yang ingin dikehendakinya bagaimana, conditionnya bagaimana, dan degree-nya bagaimana, atau derajat kondisi yang ingin dicapai. Nah, ini diperlukan sebetulnya pemahaman kita terhadap kondisi sosial masyarakatnya, dinamika kelompoknya bagaimana nih, ada konflik dan lain sebagainya, ada kepentingan nggak di situ gitu ya. Jangan sampai ketika kita melakukan penyuluhan ganti RW, ganti juga program, ganti kepala desa, ganti program lagi. Nah, itu akan menyulitkan terhadap tujuan penyuluhan yang ingin kita capai. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya ketika menyusun materi penyuluhan, dia harus profitable, memberikan keuntungan yang nyata kepada sasaran, terus juga dia bersifat komplementer, dapat melengkapi kegiatan, compatibility,
tidak bertentangan ya dengan adat istiadat dan kebudayaan masyarakat. Lalu juga simplicity, sederhana, mudah dilaksanakan. Jadi simpel, kegiatannya dijelaskan materinya dengan cara yang simpel dan cara yang sederhana. Itu lebih bagus. Lalu juga availability, secara pengetahuan, biaya, sarana yang diperlukan ya tersedia. Jadi jangan sampai kemudian kita membuat program, biayanya nggak ada, sarananya juga tidak mendukung, dan pengetahuan masyarakatnya juga belum ada. Gitu. Lalu ada juga yang harus dipertimbangkan adalah immediate applicability, apakah memang perlu untuk dilakukan segera, gitu ya. Jangan sampai ternyata bukan prioritas, jadi harus ada prioritas di dalamnya. Terus mahal, resiko tinggi juga harus diperhatikan. Zaman dulu kayak gitu tuh, cengkeh lagi mahal, semua tanaman itu dialihkan ke cengkeh. Gitu. Yang ketika semua menanam cengkeh, akhirnya rugi semua karena pasokan berlebih, sedangkan permintaan ya begitu-begitu aja. Yang akibatnya harga turun, petani yang tadinya kaya jadi melarat juga, menjadi bangkrut. Spectacular impact, impact yang diharapkan dari penerapannya dapat menarik dan menonjol karena penting juga ya ketika kita melakukan penyuluhan, kemudian kegiatan penyuluhan itu dilakukan karena petani itu dia akan mendengar terlebih dahulu. Setelah mendengar kemudian dia tertarik. Jadi kalau nggak ada dampak apa-apa dia nggak bakalan dengerin juga tuh, nggak bakalan tertarik. Karena setelah dia tertarik, dia mendengar, dia tertarik, dia akan melihat secara langsung apa sih sebetulnya. Nah setelah dilihat, lalu dia mau coba. Setelah dicoba, oh iya ternyata menimbulkan impact yang spektakuler misalnya dan profitable. Dan dapat digunakan low risk gitu dan murah sehingga dia tertarik untuk mencoba. Nah ini yang harus dimunculkan gitu ya. Sayangnya penyuluh-penyuluh sekarang itu ketika memberikan penyuluhan, dia sendiri sebetulnya tidak melakukan. Gitu. Nah ini yang kemudian menjadi di kalangan petani ataupun penerima materi menjadi tanda tanya. Dari mana taunya gitu kan? Emang benar udah diterapin gitu. Nah ini yang menjadi permasalahan dalam hal nantinya penerimaan. Sehingga perlu juga ketika kita menyusun materi, kita perlu identifikasi ya, potensinya bagaimana satu wilayah, siapa saja audiensnya, bagaimana dinamika kelompoknya, bagaimana karakteristik masyarakatnya, bagaimana mulai dari karakteristik itu pendidikan, budaya, asal usul gitu ya. Jangan sampai penyuluhnya dari Jawa yang lemah lembut gitu ya, datang ke daerah yang jadi yang berkarakter keras gitu ya. Pas datang, padahal dia ngomong biasa aja, cuma karakternya memang keras, gitu. Kayak bentak-bentak, kayak marah-marah. Jadi nggak betah, materi tidak tersampaikan dan lain sebagainya. Dan setelah mengidentifikasi, perlu juga kita membuat sintesa kegiatan. Kita breakdown tuh kegiatannya bagaimana, tahapannya bagaimana, gitu ya. Lalu kemudian tetapkan tujuan dan kemudian pengesahan. Ini adalah sekelumit dari proses penyusunan. Nah nanti teman-teman tugasnya adalah yang dikumpulkan setelah Lebaran ya. Tugasnya adalah teman-teman berkelompok minimal maksimal 5 orang, cari satu wilayah yang ya terserah di mana, tapi nyata wilayahnya. Kemudian teman-teman lakukanlah tahapan-tahapan untuk menyusun materi penyuluhan. Identifikasi wilayahnya, karakteristik masyarakatnya, pemahaman mereka, skill, ilmu gitu ya, attitude dan lain sebagainya. Dan kira-kira apa kegiatan penyuluhan yang ingin teman-teman lakukan. Itu buat ya, disusun. Tapi itu nanti setelah dikumpulkannya setelah Lebaran. Jadi tepat setelah Lebaran, nanti hari Selasa tanggal berapa itu ya? 9, 10. Berarti tanggal 10 teman-teman presentasikan
ya. Nanti kita coba merealisasi dari ide teman-teman itu ya. Oke, gitu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.